Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ila anqal salisan as-sunanul lati ba'dal intihai minas shalah. Yang ketiga di dalam kesunahan salat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama sunnah sebelum salat, sunnah ketika sholat, dan sekarang yang akan kita bahas adalah sunnah-sunnah setelah melaksanakan sholat. Yang pertama al-istighfaru thalathan, membaca istighfar tiga kali dengan menggunakan sighah apa saja. Al-muhim beristighfar ya, yang penting beristighfar. Mau menggunakan istighfar apa saja yang sering kita baca, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wali wajibatil alai wali masyaikhina wali ikhwanina wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaih. Atau membaca istighfar astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim, sebagaimana yang sudah dijelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Dianjurkan kita membaca istighfar hendaknya menghadirkan di dalam hati kita bacaan istighfar yang kita baca dengan lisan kita. Kita bayangkan istighfar dosa-dosa yang kita lakukan selama kita bayangkan ketika kita beristighfar, kita membayangkan setiap dosa-dosa yang kita lakukan dengan semua anggota badan kita. Jadi kalau kita beristighfar 3 kali 5, 3 kali 5, 15. Belum sampai bisa mengejar istighfarnya Rasulullah yang setiap hari ada yang mengatakan 70 kali istighfar dan ada yang mengatakan 10 kali istighfar. Kalau kita baca istighfarnya 3 kali habis sholat masih 15 ya. Nah, untuk mengejar jumlah 70 maka bacalah istighfar 15 kali ya. Atau setiap sholat sunnah kita baca istighfar. Setiap selesai melaksanakan sholat sunnah kita baca istighfar juga. Wahakadha. Yang pertama baca istighfar. Yang kedua mashu jabhatihi, mengusap keningnya, wa wajhihi, dan wajahnya, biyadihil yumna, dengan tangan kanannya. Setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sunnah ya, mengusap kening sampai wajah dengan tangan kanan, bukan dua-duanya tapi dengan tangan kanan. Sunnah diusap mukanya. Biyadihil yumna ma'a gaulihi, kalau hafal ketika kita mengusap wajah, doanya asyhadu alla ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim Allahumma adhib annal hazan, atau Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Jadi ketika mengusap itu asyhadu alla ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazan, sambil menjalankan tangannya mengusap wajah, baca itu. Bersyahadat ya, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, selain Dia zat yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Allahumma ya Allah, adhib, hilangkanlah, anni, dari diriku, alhamma, sumpek, wal hazan, dan sedih. Jadi kalau ingin hilang sedihnya, hilang sumpeknya, banyak-banyak sholat. Habis sholat baca Allahumma adhib annil hamma wal hazan ya. Allahumma adhib anni alhamma wal hazan.
Ya Allah, hilangkanlah dari diriku kesumpekan dan kesedihan. Kemudian yang ketiga, kesunahan salat itu adalah gauluhu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna daraka daras salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu baca itu. Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah zat yang memiliki keselamatan, wa minkas salam, dan dari engkaulah keselamatan. Fahaina rabbana bisalam, hidupkanlah kami ya Allah dengan keselamatan. Wa adkhilna, dan masukkanlah kami daroka, tempatmu, darussalam, yaitu darussalam. Wa adkhilna, dan masukkanlah kami daroka, ke dalam surgamu, darussalam, yang namanya darsalam, tempat keselamatan. Tabarakta, maha suci engkau, wa ta'alaita, dan maha tinggi, ya dzal jalali, zat yang memiliki kekuatan, kebesaran, wal ikram, dan kemuliaan. Itu artinya ya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dinyanyikan kan namanya nyanyi nah. Aya laguna. Allahumma antas salam. Ang sarapalnya. Teh dibacana teh ba'da salat ya. Ba'da salat. Kalau nggak bisa kita membaca setiap ba'da salat, minimal bacanya setiap salat fardu. Kalau kita nggak bisa bacanya setiap sholat, minimal setiap sholat 5 waktu baca. Yang keempat, gauluhu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu ya. Nah, digabungkan nanti dari Allahumma antas salam dulu, atau terus disambung dengan Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada yang bisa mencegah lima terhadap sesuatu a'taita yang akan engkau berikan atau yang engkau berikan. Jadi kalau Allah ingin berkehendak memberikan kepada kita, tidak ada satu orang pun, satu makhluk pun yang bisa menghalanginya. Di embung-embung oge datang nepi. Ya. Enggak mau juga bakal datang. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, kalau ada orang yang berencana ingin mencegahnya, pasti datang. Ya. Ini kembali lagi ke miliknya. Ai milik mah moal ka mana, lamun geus milikna dek di embung-embung oge datang. Dek saha wae anu ngahalangan nepi. Eta lamun geus milik. Ari can milik mah dek diudag tepikeun ka mana oge moal beunang. Laras ente rek lulumpatan oge. Ari can milikna mengadon ngesang, adon capek, beunang henteu. Ya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, la mani'a lima a'tait, Allah tidak, Allahumma ya Allah la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah lima terhadap sesuatu a'taita yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada satu orang pun, satu makhluk pun yang bisa memberikan terhadap sesuatu yang engkau cegah. Wala mu'tiya lima. Misalkan ada orang mau ngasih, mau ngirim uang kita, mau ngirim uang ke kita 1 juta misalkan, tapi Allah berkehendak dari rumahnya nih orang mau ngasih uang 1 juta. Allah belum menentukan kita dapat 1 juta, ada aja di jalan, balik lagi, robah pikiran lah, atau jatuh, hilang uangnya, atau kena rampok dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang bisa memberikan terhadap sesuatu yang dicegah oleh Allah. Inilah kalau kita bisa sedikitnya mengerti dengan apa yang kita baca, kita akan lebih mengenal kepada Allah. Lebih enak kita berzikir itu kalau kita tahu sedikit dari makna-makna zikir yang kita baca.
Ya. Gimana mau hadir hati kita sedangkan zikir yang kita baca nggak kita ngerti doanya, artinya. Makanya harus berusaha ke arah situ supaya bagaimana kita bisa menghadirkan hati, bisa khusyuk di dalam berzikir, ya minimalnya kita murojaah lah. Kita cari arti-artinya supaya lebih meresap lagi yang kita baca itu, kita ngerti maksudnya apa. Ya, jangan asal baca aja. Anu geus ngarti oge hese khusyuk, komo nu teu ngarti. Komo nu teu ngarti, benang khusyukna di belah mana? Allahumma inni, kemudian yang kelima, oh belum. Wala roda lima godoita, dan tidak ada yang bisa menolak terhadap sesuatu yang telah engkau tentukan. Apabila Allah sudah berkehendak, siapapun tidak ada yang bisa menghalanginya. Oh, kan enak, lebih ngerti lagi kita dengan ketentuan Allah. Qadarullah, segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam muamalah kita, atau di dalam keadaan situasi apapun, itu merupakan qadarullah, Allah yang menentukan, dan tidak ada yang bisa menghalang-halangi ketentuan Allah siapapun, ya. Wala roda, dan tidak ada yang bisa menolak lima terhadap sesuatu godaita yang telah engkau tentukan. Wala yanfa'u dzal jaddi, dan tidak akan bermanfaat dzal jaddi, orang yang memiliki kekayaan. Wala yanfa'u dzal jaddi, dan tidaklah bermanfaat dzal jaddi, orang yang memiliki jad itu diartikan kekayaan, kemewahan. Mingka, hanya dari mula al jadi kekayaan. Ya. Mingka, hanya dari mula jadi kekayaan. Kemudian yang kelima, disunahkan gauluhu. Pantesan banyak aja ini, pada setiap, soalnya ini per hadis ya. Jadi per hadis dirinci satu persatu. Kan di dalam kitab lain mah doati Allahumma antas salam, terus Allahumma lamani alima atait, Allahumma ini, itu dijadikan satu sunnah. Kalau ini dirinci satu-satu. Makanya banyak sunnah Rasulullah. Gauluhu yang kelima, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, inni, bantulah saya, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan baik di dalam beribadah kepadamu. Jadi di dalam berzikir kepada Allah, supaya kita taat, supaya kita istiqomah di dalam berzikir kepada Allah, di dalam bersyukur kepada Allah, dan di dalam beribadah kepada Allah, minta pertolongannya kepada Allah. Minta Allahumma inni, ya Allah tolonglah saya supaya rajin berzikir, supaya rajin apa? Bersyukur, dan supaya baik beribadah kepadamu. Mintanya kepada Allah. Ya. Jadi kita ahli zikir, Allah yang menentukan. Kita ahli syukur, Allah yang menentukan. Kita ahli ibadah, Allah yang menentukan. Makanya minta kepada Allah supaya Allah menjadikan kita ahli zikir, ahli syukur, dan ahli ibadah. Kemudian yang keenam, kesunahan ba'da salat, yaitu qiraatu ayatil kursi, ya. Membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi setiap ba'da salat, sunnah. Ketujuh, tasbihat, membaca tasbih subhanallah 33 kali. Subhanallah 33 kali. Kemudian walhamdulillah, dan bacaan alhamdulillah 33 kali. Wallahu akbar atau Allahu akbar 33 kali. Jadi 99 totalnya. Wa tamamul mi'ah, dan sempurnakan menjadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Ya. Jadi baca tasbih subhanallah subhanallah entong-tong di kurangan-kurangan ulah di ikhtisar. Aya 15, aya 17, ini hitungan banget 33 oge da moal meakeun waktu ya. Karek 15 alhamdulillah deui. Karek 15 Allahu akbar deui berarti emang di ikhtisar setengah-setengah. Jangan di ikhtisar. Karena anjurannya 33 kali. Pek teh ngajawab nu daripada henteu atuh 15. Ya daripada henteu geus salam langsung ngabelecet deui nya mending 15 atuh mah tasbih. Tapi yang sudah istiqomah usahakan jumlah, di dalam jumlah itu terdapat sir ya. Untuk semata-mata Rasulullah nentukeun 33 kali. Naon maksudna 33 kali? Pasti di dalamnya terdapat rahasia ilahi ya. Yang bisa mengidrok ke arah itu yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sempurnakan supaya menjadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fa fil hadits, di dalam hadis dijelaskan anna man qala dzalik, barang siapa yang membaca itu gufirat khotoyahu, diampuni segala kesalahan-kesalahannya, wa ingkanat mithla zabadil bahar, walaupun dosanya itu seperti ombak yang ada di laut ya, seperti ombak yang ada di laut. Buih ya, buih lautan, saking banyaknya ya. Jadi barang siapa yang membaca tersebut maka dia akan mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosanya. Jadi ngorot-ngorotlah makan tiap hari, tidak luput kita dari melaksanakan maksiat, melaksanakan dosa. Makanya wa atbi'il sayyi'ata alhasanah, sertakanlah kejelekan yang kita lakukan dengan kebaikan ya. Jadi jangan kebanyakan mengerjakan kejelekan tanpa disertakan dengan pekerjaan yang baik. Ya lebih bagus lagi kita kurangi kejelekan, kemaksiatan, perbanyak kebaikan. Ya, karena kebaikan yang kita lakukan akan menghapus kejelekan yang kita kerjakan. Yang ketujuh, disunahkan ba'da salat astaghfirullahal ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Fafil hadis, di dalam hadis ghufirallahu wa in kana farra minaz zahfi, yang membaca istighfarnya sigohnya seperti ini kan tadi istighfar cuma 3 kali. Kalau menggunakan sigoh seperti ini astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, barang siapa yang membacanya 3 kali maka ghufirallahu wa in kana farra minaz zahfi, dia akan diampuni dosanya walaupun dia memiliki dosa kabur dari peperangan. Termasuk minal kabair itu adalah al-far minaz zahf, yaitu perang kabur dari peperangan. Perang mau dimulai kabur dia, ngurangin anggota nantinya. Kalau nggak mau ikut ya udah jangan ikut dari awal. Kalau sudah ikut nges ancur kagok sok. Jangan robah pikiran, udah di medan pertempuran balik kanan ya. Itu minal kabair itu. Ya. Tapi kalau dia membaca istighfar dengan sigo seperti itu ba'da salat diampuni dosa. Yang ke-9 disunahkan gauluhu ba'da salatai subhi wal maghrib. Nah, ini kemarin dijelaskan ke santri ini. Bacaan setelah 2 salat subuh dan maghrib ini harap diperhatikan ya. Kalau di kita nih rata-rata ini 3 kali bacanya.
Kalau di dalam hadis ini 10. Coba apa ini? Gauluhu ba'da sholatai subhi wal maghrib, bacaan setelah dua solat, yaitu solat subuh dan maghrib. Ba'da salam, setelah salam. Wa huwa thanin rijlih, dan posisi kakinya masih dalam keadaan tawarruk, dalam keadaan posisi atahiyat terakhir, ya, tasyahud akhir. Gobla ayyatakalam, sebelum berbicara. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya, istighfar dulu 3 kali baru disambung, ya. Kalau kita melihat apa yang diamalkan oleh Sayyidil Habib Umar itu, setelah salam itu baca istighfar dulu 3 kali, kemudian dibaca istighfarnya. Ini apa kalimat ininya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baca asyron 10 kali sebelum merubah kakinya dari posisi tahiyat akhir. Sunnah itu, ya. Sebelum merubah posisi tasyahud akhir, sebelum berbicara juga. Kalau sudah berbicara maka fatal fadilah, hilang keutamaan, tapi pahala akan didapatkan tetap. Fafil hadis, di dalam hadis dijelaskan, anna man golaha, barang siapa yang membacanya sesuai dengan arahannya, ba'da salam gobla ayatakalam, sebelum berbicara dan posisi duduknya masih dalam tasyahud akhir, atahiyat akhir, barang siapa yang membacanya kutibalahu asyru hasanat. Nih keutamaannya, dia akan dicatat untuknya 10 kebaikan. Wa muhya anhu asyru sayyiat, dan akan dihapus darinya 10 kejelekan. Kemudian apalagi, wa rufi'a lahu asyru darajat, dan akan diangkat dirinya asyru darajat dengan 10 derajat tingkatan. Wa kana yaumuhu dzalika wa kana yaumuhu dzalik, dan harinya itu, kalau kita bacanya habis subuh, harinya itu, wa kana, dan bahwasanya yaumuhu dzalik, harinya itu, fi hirzin min kulli makruh, akan dijaga dari setiap apa yang tidak dia sukai, akan dijaga dari segala perkara yang tidak dia sukai. Keutamaannya, jadi sehari itu akan dijaga dari perkara-perkara yang tidak dia sukai. Apa yang tidak kita sukai? Ya banyak lah, ditajong, labuh, pan, atau naon, dagang, batian, atau payu, pan tidak suka itu teh. Dicarekan ku dunungan, pan tidak suka, ya, baca itu, ya. Jadi kalau yang bacanya dengan aturan seperti itu, dia akan harinya itu akan dijaga dari segala sesuatu yang tidak dia sukai. Wa hurisa minasyaiton, nah, itu keutamaannya, dan dia akan dijaga dari syaitan, akan dijaga dari gangguan syaitan. Walam yambaghi lidzanbin ayyudrikahu fi dzalikal yaum illa syirku billahi ta'ala, dan segala dosa yang dia lakukan pada hari itu tidak akan dicatat kecuali dosa syirik kepada Allah. Ini harus di murojaah lagi, maksudnya apa ya? Ini saking besar keutamaannya. Kalau makna hadis di sini, kalau orang yang baca ini selain dosa syirik kepada Allah, tidak akan dicatat dosa oleh Allah. Berarti ngagibah tenan naon atuh? Enggeus we maca heula eta. Kan repot lamun gitu mah. Beda lagi, ini saking besar keutamaannya, ya. Saking besar keutamaannya di dalam membaca ini. Sampai-sampai dosa yang hanya dicatat itu hanya dosa syirik kepada Allah saja. Dosa yang lainnya enggak apa-apa. Tapi bukan itu maksudnya, ya. Yang ke-10, gauluhu ba'da sholatai subhi wal maghrib. Yang ke-10, membaca setelah 2 sholat subuh dan maghrib, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali. Ya, 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah saya dari ancaman api neraka.
Jadi minta masuk surga, minta supaya dilindungi dari neraka, ya. Allahumma ajirni minan nar. Kalau tadi kan yang pertama minta dimasukkan wa adkhilna daraka darussalam. Ini juga dianjurkan untuk berlindung supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Jadi diusahakan di dalam kita berdoa sertakan doa minta masuk ke dalam surga dan dijauhkan masuk ke dalam neraka. Ulah nu dipenta teh hal-hal dunia we hungkul. Ya. Yang lancar usaha, yang lancar dagang, yang kajual tanah, ya. Tepikeun ka ngusaha-ngusahakeun boga amalan. Da hayang payu teh tanah anu keur di pasarkeunana. Ngadoa teh seputar eta we. Ya. Tidak apa-apa berdoa seperti itu, cuman sertakan di dalam doa kita, ya, minta masuk ke surga, dijauhkan dari neraka. Makanya tadi hadis apa? Hadis yang keberapa di dalam kitab Mukhtasar Hadis? Innallaha ya'jubu an sa'ilin yas'aluhu ghairal jannah. Sesungguhnya Allah heran kepada hambanya yang meminta bukan surga yang diminta. Ya, wa yu'ti wa min mu'tin yu'ta li ghairillah. Dan Allah heran kepada orang yang memberi tetapi memberinya itu bukan karena Allah. Ya. Wa man ista'adza wa min dan dari orang yang meminta perlindungan tetapi minta perlindungan bukan dari neraka. Jadi Allah heran kepada tiga orang itu. Ya. Yang minta bukan minta surga, yang memberi bukan karena Allah, kemudian yang berlindung bukan berlindung dari ancaman neraka. Allah heran kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi sertakan di dalam doa itu harus ada minta masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Nah, itu yang 10 ya. Insyaallah sampai 10 aja dulu. Di dalam pembahasan kitab Taqriratus Sadidah, ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat al-fakir dan umumnya buat siapa saja yang mendengarkannya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya.